MTS Al Makmur yang berdiri sejak tahun 1984 di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh di lingkungan pedesaan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, dan pekerja serabutan, sehingga perhatian terhadap pendidikan agama di rumah masih terbatas. Meski letaknya strategis di pinggir jalan raya, suasana sekitar madrasah tergolong sepi dan sederhana. Di sisi lain, pengaruh media sosial, pergaulan teman sebaya, serta minimnya figur panutan religius di lingkungan sekitar menjadi tantangan tersendiri bagi pembentukan kedewasaan beragama siswa. Namun, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan keagamaan sekolah tetap tinggi, menjadikan MTS Al Makmur sebagai pusat pembinaan spiritual yang berupa menumbuhkan iman dan akhlak mulia di tengah dinamika sosial pedesaan. Terus apa tantangan besar menurut kamu dalam beribadah? Kan sekarang ini, kalau menurut saya pribadi, sekarang ini kita sudah berada atau menginjak di era modernisasi yang dimana ada yang namanya gadget atau handphone. Di situ terkadang kita lagi main rank nih di game, terus ada komanda, itu terkadang kita sulit untuk meninggalkan game gitu. Terkadang gadget yang Terus apakah teman sebaya berpengaruh? teman sebaya berpengaruh banget, karena kan lingkungan sekitar itu mempengaruhi kita kan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa merasakan pengaruh positif pembiasaan ibadah, khususnya sholat duha, terhadap kedewasaan spiritual mereka. Siswa menyebut ibadah yang dilakukan terus-menerus menimbulkan rasa ada yang kurang bisa ditinggalkan. Namun, mereka juga mengakui tantangan utama berasal dari gadget dan pergaulan teman sebaya. Saat sedang asyik bermain game, siswa sering kesulitan meninggalkan aktivitas tersebut saat azan berkumandang. Kami juga selain memantau anak-anak di lingkungan sekolah, kadang juga saya cross check ke orang tua atau misalkan kita kan banyak alumni dari kita juga, artinya memantau kegiatan anak-anak kita ketika mereka di luar rumah, di luar sekolah atau di rumah mereka gitu. Dan kalau saya cross check ke orang tua, mereka juga di rumah menjalankan gitu. Artinya ketika sholat zuhur, maksudnya selain sholat zuhur kan, kalau sholat zuhur di sekolah, selain sholat zuhur itu mereka juga di rumah laksanakan. Cuma memang kadang mungkin yang namanya anak-anak zaman sekarang ya, pengaruh medsos itu luar biasa ya. Karena kita juga kan nggak bisa harus sampai jam sekian gitu. Nah makanya kadang saya kalau pagi kebetulan ada MBG ya, sambil menyerahkan MBG, terus saya tanya ke anak-anak baca doa sebelum makan. Kemudian saya tanya siapa yang tadi pagi sholat subuh. Nah itu kan juga kita salah satu motivasi kita supaya memicu anak itu untuk melaksanakan sholat subuh. Kepala sekolah menegaskan bahwa meski sekolah mendidik dan membina, penguatan dari keluarga dan lingkungan tetap menentukan. Materi pelajaran dapat mudah dilupakan, tetapi akhlak dan pembinaan ibadah akan melekat jangka panjang. Berdasarkan wawancara dengan kepala madrasah dan siswa, terdapat beberapa masalah utama yang menghambat perkembangan pemikiran keagamaan remaja. Yang pertama, kurangnya peran keluarga dalam pembinaan akidah dan ibadah di rumah karena kedua orang tua bekerja sepanjang hari. Yang kedua, paparan media sosial dan gadget tanpa pengawasan, sehingga siswa mudah terdistraksi dan lebih fokus pada game atau konten digital daripada ibadah. Yang ketiga, minimnya fitur panutan religius di lingkungan sekitar yang dapat memberi contoh perilaku Islami. Dan yang keempat, pengaruh teman sebaya yang terkadang mendorong siswa meninggalkan ibadah atau menunda kewajiban agama. Dan yang terakhir, kurangnya kontrol lingkungan sekolah sehingga nilai yang ditanamkan di madrasah tidak selalu terinternalisasi di luar. Kesalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pembinaan keagamaan di sekolah dan kondisi luar yang mempengaruhi cara berpikir dan bersikap keberagamaan remaja. Berbagai langkah untuk membina kedewasaan spiritual siswa. Yang pertama, pelibatan siswa dalam peran-peran religius seperti imam, muadzin,
dan pembacaan doa untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab keagamaan. Kedua, keteladanan guru yang tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membina akhlak, kedisiplinan, dan etika. Yang ketiga, koordinasi dengan orang tua agar pembiasaan ibadah dan pengawasan penggunaan gadget tetap dilanjutkan di rumah. Yang terakhir, pembatasan penggunaan HP di sekolah untuk mengurangi distraksi dan pengaruh negatif media sosial. Upaya ini diarahkan untuk membentuk pemikiran keagamaan remaja yang lebih matang sesuai perspektif psikologi agama, di mana aspek kognitif, emosional, dan sosial bekerja secara terpadu. Dalam perspektif psikologi agama, perkembangan pemikiran keagamaan remaja IMS Al-Makmur menunjukkan proses yang positif, namun dipengaruhi kuat oleh faktor eksternal. Sekolah telah menerapkan strategi pembiasaan, keteladanan, dan pembinaan karakter. Namun, efeknya bergantung pada dukungan keluarga, teman sebaya, dan kontrol media sosial. Melalui sinergi sekolah, keluarga, dan lingkungan, remaja dapat tumbuh menjadi individu yang lebih matang secara spiritual dan mampu mempertahankan nilai keagamaannya di tengah tantangan modernisasi. Thanks for